Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reisya Agnia, mahasiswa Departemen Administrasi Pendidikan 2017 yang sedang mengontrak mata kuliah karya tulis ilmiah. Di sini saya akan mempresentasikan progres dari proposal skripsi yang sedang disusun. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Dalam penelitian Roni tahun 2017, yang telah melakukan penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi di Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jakarta, terdapat masalah dalam pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, peserta pelatihan yang mengikuti program pelatihan pada tahun 2017 ini merasakan belum mendapat pelatihan seperti yang diharapkan. Karena yang pertama, dari pertemuan yang dijadwalkan hanya 60% sampai 70% yang dapat direalisasikan. Yang kedua, tidak banyak pengetahuan baru yang diperoleh karena materi yang diberikan adalah materi yang pernah mereka dapatkan sebelumnya. Yang ketiga, jadwal pelatihan yang sering mengalami perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Yang keempat, tidak tersedianya modul praktikum secara lengkap dan contoh-contoh kasus. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kekecewaan peserta terhadap proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Nah, lalu ada hasil penelitiannya. Berdasarkan hasil perhitungan analisis gap antara expectation dengan performance cukup besar, baik dilihat berdasarkan dimensi kepuasan maupun total kepuasan. Gap tertinggi terdapat pada dimensi empati sebesar min 1,83 atau sebesar 25,54% dari total ketidakpuasan peserta. Kemudian dimensi tangible sebesar min 1,40 atau 19,30%. Dimensi responsiveness sebesar min 1,38 atau sebesar 19,3%. Dimensi assurance sebesar min 1,35 atau sebesar 18,54%. Dan dimensi reliability sebesar min 1,30 atau sebesar 17,89%. Nilai-nilai tersebut bernilai negatif. Ini menunjukkan bahwa harapan kepuasan peserta pelatihan belum dapat dipenuhi oleh pengelola pelatihan. Kemudian ada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Eka tahun 2019 yang dilakukan di Balai Diklat PUPR Surabaya. Jadi terdapat masalah di pelatihan ini. Yang pertama, adanya keluhan akan ketidakpuasannya peserta diklat mengenai kelengkapan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan diklat yang kurang lengkap, sehingga penyelenggaraan diklat tidak berjalan dengan baik. Dan yang kedua, adanya keluhan akan ketidakpuasannya peserta diklat mengenai pengajar atau widyaiswara yang jarang mengikuti terhadap perubahan dan perkembangan di bidang keilmuan yang diajarkan. Dan yang ketiga, adanya keluhan akan ketidakpuasannya peserta diklat mengenai pelayanan yang diberikan penyelenggaraan diklat yang kurang tanggap dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi peserta diklat. Nah, lalu selanjutnya ada penelitian dari Rosdiani tahun 2017. Di sini terdapat tabel. Lalu dari data-data yang ada dapat dijelaskan bahwa beberapa aspek yang dinilai yang kurang tercapai, yaitu metode belajar diperoleh presentase sebesar 59,60%. Penggunaan alat bantu sebesar 58,40%. Hubungan emosional widyaiswara dengan peserta diklat 58,20%. Dan gaya belajar widyaiswara diperoleh presentase sebesar 56,20%. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masih kurang puasnya peserta diklat dalam mengikuti pelatihan. Hal ini disebabkan oleh banyak aspek. Salah satunya adalah kurangnya kemampuan widyaiswara dalam menyampaikan materi pembelajaran yang termasuk dalam kompetensi pengelolaan pembelajaran. Memperhatikan uraian tersebut dan beberapa pertimbangan, saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah-masalah di atas dengan judul penelitian pengaruh kompetensi pengelolaan pembelajaran widyaiswara terhadap kepuasan peserta diklat. Nah, variabel Y yang saya ambil adalah kepuasan peserta diklat
Dan variabel X-nya yaitu kompetensi pengelolaan pembelajaran wideiswara. Dan batasan masalahnya, berdasarkan identifikasi masalah, terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan kepuasan peserta diklat. Akan tetapi, agar lebih fokus dan terarah, saya memberi batasan masalah pada penelitian ini terkait pengaruh kompetensi pengelolaan pembelajaran wideiswara terhadap kepuasan peserta diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Lalu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kompetensi pengelolaan pembelajaran wideiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, bagaimana kepuasan peserta diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh kompetensi pengelolaan pembelajaran wideiswara terhadap kepuasan peserta diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Nah, tujuan penelitian umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi pengelolaan pembelajaran wideiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Lalu ada tujuan penelitian khususnya. Yang pertama, mengetahui kompetensi pengelolaan pembelajaran wideiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, mengetahui kepuasan peserta diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh kompetensi pengelolaan pembelajaran wideiswara terhadap kepuasan peserta diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat teoritisnya diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperkaya keilmuan dan pengembangan ilmu administrasi pendidikan, khususnya mengenai pengaruh kompetensi pengelolaan pembelajaran wideiswara terhadap kepuasan peserta diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Dan ada manfaat praktis. Bagi lembaga yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi lembaga dalam meningkatkan kompetensi pengelolaan pembelajaran wideiswara yang berpengaruh terhadap kepuasan peserta diklat. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memperkaya wawasan mengenai keilmuan administrasi pendidikan, khususnya dalam kajian mengenai kompetensi wideiswara. Nah, hipotesis penelitian. Hipotesis 1 yaitu kompetensi pengelolaan pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan peserta diklat. Dan yang hipotesis kedua, kompetensi pengelolaan pembelajaran kurang berpengaruh terhadap kepuasan peserta diklat. Lalu selanjutnya ada kajian teori dan definisi operasional. Teori yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu teori Kotler dan Armstrong, yang mendefinisikan kepuasan konsumen sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan hasil yang dirasakan dengan harapannya. Seorang konsumen dapat mengalami berbagai tingkat kepuasan. Apabila kinerja produk tidak sesuai dengan harapan, konsumen akan merasa tidak puas. Kepuasan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kepuasan fungsional dan kepuasan psikologis. Kepuasan fungsional diperoleh dari fungsi suatu produk yang dimanfaatkan, sedangkan kepuasan psikologis merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak terwujud. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan belajar menurut Surya, yaitu yang pertama ada imbalan hasil belajar, yaitu sesuatu yang diperoleh sebagai konsekuensi dari perilaku belajar yang secara formal dinyatakan dalam bentuk nilai-nilai dari evaluasi. Yang kedua, rasa aman dalam belajar. Yang ketiga, kondisi belajar yang memadai. Yang keempat, kesempatan untuk memperluas diri. Dan yang terakhir ada hubungan pribadi, yaitu suasana terciptanya hubungan antar pribadi dalam lingkungan. Nah, lalu ada teori kompetensi menurut Spencer, yaitu karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Berdasarkan definisi tersebut mengandung makna bahwa kompetensi adalah bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Berarti, kompetensi adalah sesuatu yang menyebabkan atau memprediksi perilaku dan kinerja. Dan
dan mengandung makna bahwa kompetensi sebenarnya memprediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik, diukur dari kriteria atau standar yang digunakan. Nah, selanjutnya, kompetensi pengelolaan pembelajaran itu adalah kemampuan yang harus dimiliki widyaswara dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Penelitian Rosdiani 2017 dijelaskan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi dan kinerja widyaswara terhadap kepuasan peserta diklat. Penulis mendapat data terkait dengan evaluasi mengenai widyaswara berdasarkan pengamatan dari peserta diklat dan juga tim evaluasi. Data ini diambil dari kegiatan evaluasi pemantauan diklat yang dilakukan oleh bidang evaluasi diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Nah, lalu ada metode dan pendekatan penelitian. Metode yang saya gunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, dan merupakan penelitian dengan menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi pada situasi sekarang. Dan pendekatan penelitiannya saya menggunakan kuantitatif, yaitu pendekatan-pendekatan untuk meneliti sampel tertentu dengan menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.